Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fielita Adisti Mutiara Fitri dengan NIM 192231016 dari kelas Gizi 5A yang pada hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai analisis asupan gizi dengan menggunakan metode Estimate Food Record. Baik, untuk latar belakangnya sendiri, yaitu gizi ini berperan penting dalam kesehatan, pertumbuhan fisik, dan perkembangan mental. Status gizi normal tercapai apabila kebutuhan zat gizi terpenuhi secara optimal. Kemudian, untuk asupan makan juga mencakup jumlah dan jenis pangan yang dikonsumsi individu atau kelompok. Dan selain memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, konsumsi makanan juga berperan dalam aspek emosional serta sosial. Kemudian, untuk estimate food record sendiri, itu mencatat makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam periode 1 sampai 7 hari, yang dimana memberikan informasi rinci juga mengenai pola makan. Kemudian yang terakhir, untuk pengukuran individu menilai kecukupan gizi personal, sedangkan untuk kelompok itu menggabungkan data beberapa orang dalam satu unit untuk melihat pola makan dan kecenderungan gizi populasi. Untuk rumusan masalah dan tujuan terlampir. Baik, berikut merupakan hasil estimate food record responden KSA pada hari Selasa tanggal 16 September, Kamis tanggal 18 September, dan Sabtu tanggal 20 September. Yang di mana dapat kita ketahui bahwasannya pada hari Selasa dan Kamis konsumsi didominasi nasi dan lauk gorengan yang membuat asupan lemak dan natrium menjadi tinggi. Kekurangan sayur, buah, serta cairan menyebabkan serat, vitamin, dan mineral belum terpenuhi. Jadi untuk di hari Selasa dan Kamis masih terdapat kekurangan pada serat, vitamin, dan mineral. Kemudian pada hari Sabtu, pola makan responden KSA ini juga menjadi lebih seimbang dengan kombinasi nasi, lauk hewani, sayur sop, dan buah anggur. Yang dimana adanya variasi teknik pengolahan lebih baik, meski gorengan tetap perlu dibatasi. Untuk porsi sayur dan ragam buah juga masih harus ditingkatkan untuk kecukupan serat dan vitamin. Kemudian berikut merupakan perhitungan total asupan gizi responden pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, yang dimana diketahui bahwasannya untuk asupan hari Selasa, energi masih rendah, protein cukup tinggi, lemaknya juga ada di angka 49,4 gram, dan karbohidrat di angka 74,6 gram. Untuk vitamin C juga masih sangat minim, sementara zat gizi lain relatif di kategori sedang. Untuk asupan di hari Kamis, energi dan lemaknya rendah, karbohidrat lebih dominan, vitamin C-nya tinggi, berkat konsumsi buah jeruk, sedangkan zat gizi lain berada di kategori sedang. Untuk asupan di hari Sabtunya, energi dan zat karbohidratnya sedang, yaitu di angka 941,2 kilokalori, proteinnya rendah, vitamin A-nya tinggi dari sayur sop. Pola ini menunjukkan bahwasannya adanya variasi mikronutrien masih belum merata, terutama di serat, vitamin, dan mineral yang lainnya. Nah, kemudian berikut merupakan rata-rata asupan dari responden. Asupan ini dihitung dari total 3 hari food record, yaitu di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, dengan energi rata-rata 877 kilokalori per hari. Kemudian untuk energi dan makronutrien juga masih tergolong rendah hingga sedang, yang dimana sumber utamanya berasal dari makanan pokok atau nasi, serta lauk hewani dan nabati. Namun, untuk distribusinya sendiri juga masih belum rata. Kemudian terdapat variasi yang cukup besar, seperti kalsium, zat besi, dan zinc yang rendah, vitamin A yang tinggi juga di hari tertentu, kemudian vitamin C yang rendah akibat minim konsumsi buah. Hal ini menunjukkan bahwasannya pola makan responden belum seimbang dalam pemenuhan zat gizi. Kemudian berikut merupakan analisis kecukupan zat gizi, kecukupan asupan gizi. Di sini ada perhitungan dari IMT, yang dimana IMT responden ini ada di angka 21,4, tidak termasuk ke dalam underweight maupun overweight, jadi masih dalam batas normal. Kemudian untuk perhitungan BMR-nya sendiri ini ada di angka 1322,6. Untuk perhitungan SDA-nya ada di angka 132,3. Kemudian untuk energi aktivitas fisiknya ada di angka 2254,9. Dan yang terakhir untuk pemenuhan energi respondennya berada di angka 39% menurut WNPG, yang di mana angka ini termasuk ke dalam kategori defisit berat. Nah, berikut merupakan analisis kecukupan gizi makro dan mikro dari responden KSI, di mana untuk zat gizi makronya dapat dilihat di gambar sebelah kiri, dan untuk zat gizi mikronya dapat dilihat di tabel di sebelah kanan. Dapat kita simpulkan juga bahwasannya karbohidrat ini hanya 17% dari AKG atau dari kebutuhan, yaitu sebesar 291,3 sampai 337,5 gram, yang dimana beresiko menurunkan energi, konsentrasi, dan metabolisme bila berlanjut. Terus juga untuk protein juga sangat rendah dari kebutuhan. Kemudian untuk lemaknya juga tercatat masih di bawah kebutuhan. Kemudian secara umum dapat disimpulkan bahwasannya zat gizi makro responden itu juga masih berada pada kategori yang defisit. Begitu juga untuk zat gizi mikronya. Untuk zat gizi mikronya secara keseluruhan ini semua zat gizi mikro juga masih belum ada yang memenuhi kebutuhan harian. Kemudian berikut merupakan validitas data energi responden, yang dimana dari hasil analisis deskriptif dengan SPSS menunjukkan bahwasannya rata-rata asupan energi, makronutrien, dan mikronutrien pada responden, namun nilai standar deviasi yang tinggi hampir di semua komponen menandakan adanya variasi konsumsi yang cukup besar antar responden. Nah, berikut merupakan standar deviasinya dan perhitungan rata-rata asupan gizi kelompok, yang dimana energi
protein, lemak, dan karbohidrat masih di bawah AKG yang menandakan adanya defisit. Kemudian untuk zat besi, kalsium, zinc, vitamin A, dan vitamin C, serta natrium juga masih belum mencukupi. Kemudian untuk rata-rata dari energi, protein, lemak, dan karbohidrat berada di tingkat yang cukup. Namun simpangan baku pada standar deviasi ini masih besar, yang dimana menunjukkan nilai variasi konsumsi antar responden juga masih tergolong tinggi. Kemudian untuk zat besi, kalsium, zinc, natrium, vitamin A, dan vitamin C juga menunjukkan rata-rata yang memadai, tetapi nilai standar deviasi lebar, sehingga menunjukkan bahwasannya adanya perbedaan mencolok dalam pola konsumsi responden. Nah, berikut merupakan analisis kecukupan zat gizi makro dan zat gizi mikro yang dapat disimpulkan juga bahwasannya kelompok responden masih mengalami defisit energi, karbohidrat, protein yang cukup besar, meskipun asupan lemaknya juga sudah cukup gitu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk analisis zat gizi mikronya itu menunjukkan bahwasannya sebagian besar asupan kelompok juga masih di bawah AKG. Namun untuk vitamin A-nya justru berlebih seperti itu. Nah, berikut merupakan kelebihan dan kekurangan metode EFR atau Estimate Food Record, yang dimana untuk kelebihannya sendiri, metode ini relatif murah, cepat, dan praktis karena pencatatan dilakukan langsung oleh responden menggunakan ukuran rumah tangga atau gram. Yang dimana cara ini juga memungkinkan pengumpulan data dalam jumlah besar secara efisien, baik pada tingkat individu maupun kelompok. Kemudian yang kedua, metode ini juga mampu memberikan informasi detail mengenai konsumsi gizi makro dan mikro harian, seperti energi, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Yang dimana data ini juga bermanfaat untuk mengevaluasi kecukupan gizi responden terhadap AKG seperti itu. Kemudian untuk kekurangannya, responden itu harus mencatat semua makanan sebelum makan, sehingga sering merasa terbebani dan cenderung mengubah pola makan, yang membuat data beresiko tidak akurat atau rawan adanya bias. Kemudian, metode ini juga butuh kemampuan menulis dan memperkirakan porsi, sehingga tidak cocok bagi responden dengan keterbatasan literasi. Juga, responden ini juga bergantung pada kejujuran dan ketelitian responden. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis dengan metode EFR, baik tingkat individu maupun kelompok, rata-rata asupan energi dan sebagian besar zat gizi makro serta mikro masih berada di bawah AKG. Yang di mana kondisi ini juga menunjukkan adanya defisit yang cukup signifikan, meskipun vitamin A cenderung melebihi rekomendasi, sehingga pola konsumsi responden juga belum sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Nah, berikut untuk sarannya sendiri pada tingkat individu perlu meningkatkan kualitas dan variasi makanan dengan menambah konsumsi sumber karbohidrat kompleks, protein hewani maupun nabati, serta buah dan sayur untuk memenuhi kebutuhan zat gizi yang masih tergolong defisit. Kemudian yang kedua, pencatatan dengan metode EFR ini sebaiknya juga dilengkapi dengan metode lain seperti recall 24 hours atau wawancara, sehingga data yang diperoleh juga lebih akurat dan dapat meminimalisir adanya bias akibat ketidakcermatan responden. Baik, berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam makalah atau laporan praktikum pada kali ini. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.